Halo teman-teman semua, welcome back to our YouTube channel. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang KYC. KYC dan regulasi fintech. Berkembangnya fintech di seluruh belahan dunia membuat sebagian besar negara menetapkan aturan baru mengenai Know Your Customer, disingkat menjadi KYC. KYC sendiri merupakan proses yang menentukan identifikasi dan memeriksa prosedur penilaian resiko untuk menganalisis klien. Pengertian e-KYC. E-KYC menurut POJK adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah maupun nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil. Berdasarkan POJK nomor 23 tahun 2019, e-KYC merupakan hal yang wajib dilakukan di Indonesia. Langkah-langkah pelanggan melakukan e-KYC. 1. Mendownload aplikasi perusahaan yang dituju dan melakukan proses pendaftaran secara online. Kedua, mengisi data diri pelanggan. Ketiga, melakukan foto selfie. Keempat, melakukan foto iktp. Jika semua informasi tersebut sesuai, berarti pengajuan diterima. Jika tidak, berarti pengajuan ditolak. Inilah mengapa proses e-KYC lebih aman karena verifikasi langsung ke basis data yang dimiliki oleh pemerintah. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses e-KYC. Yang pertama, meminta informasi dari pelanggan atau badan. Yang kedua, mengidentifikasi pemilik dari akun yang mengeksekusi KYC untuk calon penerima. Yang ketiga, memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh pelanggan. Yang keempat, melakukan update data dan observasi data yang didapat dari pelanggan secara berkala. Berikut adalah keunggulan e-KYC. Yang pertama ada real time. Proses e-KYC hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk verifikasi. Yang kedua, mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga, mengurangi penipuan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang kelima, akses layanan lebih cepat dan fleksibel. Manfaat e-KYC bagi perusahaan fintech. 1. Menghindari pencucian uang. e-KYC dapat meminimalisir pencucian uang karena nasabah tidak bisa memalsukan dan memanipulasi data. Yang kedua, biaya yang lebih murah. e-KYC memungkinkan nasabah untuk lebih efisien karena tidak perlu datang ke perusahaan, semua bisa dilakukan via online. Yang ketiga, proses pengenalan lebih cepat. Layanan e-KYC seperti Identify memungkinkan proses KYC yang lebih cepat dan efisien. Regulasi fintech. Industri fintech menunjukkan perkembangan yang baik sepanjang tahun 2017. Hal ini karena dukungan regulasi yang memberikan kepastian bagi industri hingga tingkat literasi keuangan yang semakin baik, terutama di pasar kelompok milenial. Kaum milenial sudah terbiasa dengan teknologi, sehingga lebih mudah mengadopsi inovasi baru berbasis teknologi. Fintech juga dapat dikembangkan untuk merangkul masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sektor jasa keuangan melalui penyediaan kemudahan akses terhadap berbagai produk-produk keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Pemanfaatan dan pengembangan fintech ini dapat meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah dalam hal ini OJK dan pelaku industri fintech perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal, agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Regulasi fintech P2P mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Lalu ada juga Surat Edaran OJK Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian, IKD mengacu pada POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Cukup sekian dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.